Sintayong bersabda jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Malaysia sindir Timnas Indonesia. Pemain Timnas U19 yang layak dipanggil STY ke tim senior selain Chin Shriven. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sintayong bersabda, target round 3 kualifikasi Piala Dunia dikunci. Kabar menarik datang dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang belak-belakan mengungkapkan target realistis di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Sintayong tengah berada di kampung halaman usai menjalani operasi. Pelatih asal Korea Selatan tersebut lantas berbincang pada YouTuber lokal terkait kiprahnya bersama dengan skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup neraka pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Pasalnya, ada Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang menjadi lawannya. Lalu ada dua tim lain yang menjadi penantang skuad Garuda adalah Bahrain dan Cina. Keduanya memiliki ranking FIFA yang jauh di atas Timnas Indonesia. Melihat peta persaingan seperti itu, Sintayong pun realistis tidak mengincar posisi pertama dan kedua di klasemen grup. Dalam hal ini, Jepang dan Australia dianggap punya peluang besar untuk finish di posisi 2 teratas. Pelatih jebolan Piala Dunia 2018 tersebut menegaskan bahwa targetnya adalah finish di posisi 3 atau 4. Sehingga Timnas Indonesia bisa melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jujur, di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos. Target saya adalah mencapai posisi ketiga atau 4. Akan bagus jika mendapatkan 2 tiket, jika tidak kami akan bermain di playoff dengan tiket 0,5. Ungkap Sintayong. Menariknya, adapun PSSI sendiri juga tidak menargetkan Sintayong untuk lolos ke Piala Dunia 2026, di mana federasi hanya menuntut skuad Garuda bisa memperbaiki ranking sampai dengan 100 besar. Untuk itu menarik untuk menantikan aksi skuad Garuda di round 3 mendatang. Pemain Timnas U19 yang layak dipanggil STY ke tim senior selain Chin Shriven. Pertama, Iqbal Gwijangge. Salah satu pemain Timnas Indonesia U19 yang layak dipanggil Sintayong ke tim senior setelah tampil apik lawan Timnas Filipina U19 adalah Iqbal Gwijangge. Meski bermain sebagai bek, ia bisa turut berperan dalam membantu lini serang Timnas Indonesia U19. Kinerjanya yang apik di lini pertahanan dan juga kala membantu lini serang, skuad Garuda Nusantara bisa turut dipertimbangkan Sintayong untuk dibawa ke level yang lebih tinggi, termasuk sebagai bentuk regenerasi skuad Garuda nantinya. Kedua, Kade Arel. Sama seperti Iqbal, meski diplot di lini pertahanan, Kade Arel juga bisa tampil moncer kalau membantu lini serang Timnas Indonesia U19. Terbukti Kade Arel bisa turut mencetak gol dalam laga melawan Filipina U19. Golnya tercipta pada menit ke-29. Berawal dari situasi tendangan sudut, Kade Arel bisa menyambut bola dengan sundulan kepalanya. Tak hanya itu, kepatangan Kade Arel juga terbukti lantaran telah mendapatkan kepercayaan Sintayong di Timnas U17. Untuk itu, bek Bali United tersebut layak mendapatkan pemanggilan skuad Garuda, meski hanya gabung TC nantinya. Baik Kade maupun Iqbal nantinya bisa belajar banyak dari bek pengalaman seperti Jesus dan Jordi Amat. Ketiga, Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas merupakan salah satu pemain andalan Sintayong yang di kelompok umur lantaran gaya bermainnya. Sebagai wingback kiri, ia mampu bertahan hingga melakukan transisi menyerang yang apik. Pemain Persija Jakarta tersebut bahkan memiliki kualitas crossing di atas rata-rata. Doni Tri sudah mendapatkan pemanggilan TC Timnas Senior
bahkan menghuni bangku cadangan kala FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan. Jika kembali dipanggil, maka Doni Tripamukas bakal mendapatkan ilmu dari bek kiri andalan skuad Garuda, yakni Sain Patinama dan Calvin Verdong. Tunjuk ex-pelatih Barcelona, supporter Malaysia sindir timnas Indonesia. Supporter Malaysia di media sosial menjadi sorotan publik tanah air usai kompak menyebut timnas Indonesia bakal ketakutan, yakni gara-gara timnas Malaysia menunjuk pelatih asal Spanyol, yakni Pau Martí Vicente sebagai pengganti Kip Anggon yang mengundurkan diri. Sebagai informasi, Pau Martí Vicente akan berstatus pelatih interim atau sementara. Sebelum ditunjuk sebagai pelatih interim, ia menjabat sebagai asisten pelatih timnas Malaysia. Penunjukan tersebut disampaikan Wakil Presiden PAM Datuk Wira Moh Yusof Haji Mahadi. Meski namanya belum terlalu tenar di telinga fans sepak bola Asia Tenggara, namun Pau Martí Vicente punya pengalaman manajerial di klub besar Eropa. Ia pernah menjadi asisten pelatih di Barcelona B pada 2018-2021 dan Barcelona U18 pada 2017-2018. Pengalamannya menangani tim muda Barcelona membuat banyak pihak yakin bahwa ia paham betul dengan filosofi tiki-taka yang diusung Blaugrana. Sontak keputusan FAM untuk menunjuk Pau Martí sebagai pelatih interim menuai ragam komentar fans timnas Malaysia. Tak sedikit yang membawa-bawa timnas Indonesia dalam pernyataannya. Seperti salah satu akun TikTok mengunggah video yang memperlihatkan berita terkait Pau Martí diharapkan bisa menyematkan gaya sepak bola Spanyol di timnas Malaysia. Tak lupa akun tersebut menyematkan kalimat Harimau Malaya bakal jadi raja tiki-taka ASEAN, mengisyaratkan bahwa semua tim di Asia Tenggara termasuk timnas Indonesia bakal ketar-ketir menghadapi skuad Harimau Malaya. Untuk itu menarik menanti performa timnas Malaysia di bawah asuhan Pau Martí Vicente. Pelatih 40 tahun itu akan dijajal lebih dulu di ajang Pesta Bola Merdeka 2024 pada September 2024, serta Piala AFF 2024. Jika mendapatkan hasil positif, Pau Martí Vicente diprediksi bakal terus dipercaya untuk memimpin skuad Harimau Malaya dan berpotensi jumpa skuad asuhan Sintayong sebagai pembuktian.